Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Di pagi ini Kasana kembali hadir untuk menambah wawasan Anda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka datang dari dunia hiburan tanah air. Safei Falivan Dado yang lebih dikenal dengan nama Tata Dado berpulang ke Rahmatullah Senin kemarin. Setahun belakangan, almarhum Tata Dado memang absen dari jagat hiburan tanah air. Ternyata penyebabnya adalah gangguan kesehatan yang menderita raganya. Nama almarhum Tata Dado beberapa minggu belakangan mulai kembali diberitakan, seiring dengan terus menurunnya kondisi kesehatan almarhum. Menurut kabar, almarhum terserang penyakit diabetes. Penderita penyakit ini akan mengalami gangguan metabolisme gula. Salah satu penyebab diabetes adalah rendahnya produksi insulin yang merupakan faktor keturunan. Namun kondisi penderita diabetes akan semakin parah jika tak diimbangi dengan pola hidup sehat. Beberapa contohnya adalah tidak menjaga pola makan, terutama menjaga asupan karbohidrat dan pemanis. Selain itu, diabetes juga akan semakin parah jika disertai kebiasaan merokok. Diabetes akan menyebabkan perubahan struktur darah. Dan gangguan struktur darah ini jika terjadi di pembuluh darah otak akan menyebabkan pembekuan darah. Sehingga pada akhirnya sel-sel otak akan mati, sehingga menyebabkan kerusakan dalam sistem saraf yang lazim dikenal dengan istilah stroke. Nampaknya kondisi komplikasi diabetes dan stroke inilah yang menyebabkan almarhum Tata Dado terbaring lemah setahun belakangan ini. Dan pada akhirnya Allah telah berkehendak untuk mengakhiri masa kehidupan almarhum di dunia. Nama Tata Dado mulai mencuat ketika dirinya turut bergabung dalam film Lenong Rumpi di medio 90-an. Publik mengenal Tata Dado sebagai salah satu komedian yang mampu memancing tawa penonton. Namun, apa daya, serangan stroke yang menimpanya melumpuhkan segala aktivitas fisiknya. Hal ini nampak dari kondisi fisiknya yang seakan tinggal kulit membalut tulang. Deraan stroke tak hanya menggerogoti fisik almarhum Tata Dado semata. Kondisi keuangan almarhum dan keluarganya turut terpuruk. Bahkan pada akhirnya, keluarga memutuskan untuk merawat almarhum di rumahnya di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat. Kepergian Tata Dado seakan menegaskan bahwa tidak adalah hal yang lebih pasti selain kematian. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Belajar dari peristiwa meninggalnya almarhum Tata Dado, sudahkah kita menyiapkan amalan dan perbuatan saleh untuk menambah berat timbangan pahala kita nanti? Selamat jalan almarhum Tata Dado. Semoga segala amalan ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dosa diampuni olehnya. Amin ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada para sahabatnya tentang perkara gaib yang tidak diketahui kapan terjadinya. Ada 5 perkara gaib: kiamat, hujan, apa yang terjadi di rahim, apa yang terjadi esok hari, dan terakhir kematian. Kematian merupakan perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ajal pasti datang dan tak ada yang mampu menundanya. Setelah mati, manusia akan berpindah ke alam lain yang disebut alam barzah. Nah pemirsa, apa yang dimaksud alam barzah? Dan apa yang terjadi di alam barzah ini? Barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat.
Alam barzah menjadi tempat persinggahan antara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Secara harfiah, barzah artinya jarak waktu atau penghalang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ia menjawab, itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali. Pada alam barzah ini, sang mayat akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Sebagian ulama berpendapat, jika mayat seorang mukmin, maka yang akan datang malaikat bernama Mubashar dan Bashir. Saat di alam barzah ini, manusia sudah mengetahui bagaimana nasibnya pada hari akhir. Apakah akan menjadi penghuni surga atau neraka? Jika ia penghuni surga, pintu surga sudah dibukakan dan hawa surga akan dirasakannya setiap pagi dan sore. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka sudah dibukakan dan ia akan merasakan hawa panas neraka setiap pagi dan sore. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib, seorang mukmin saat wafat disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kain kafan dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Lalu disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu Allah. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat kitab hambanya ke dalam Iliyin dan dikembalikan ruhnya ke alam barzah. Setelah dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada sang mayat. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu? Orang yang beriman bisa menjawab dengan baik semua pertanyaan malaikat ini, kemudian mendapat kenikmatan di alam kubur dengan dibukakan pintu surga baginya. Dilapangkan alam kuburnya, sang mayat akan mendapat teman yang baik, dengan wajah yang baik, pakaian yang baik, dengan aroma yang baik. Keadaan ini berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ia akan merasakan pedihnya siksa kubur. Sebelum memasuki alam barzah, manusia akan menghadapi lebih dulu kematian. Dan saat nyawa berpisah dari raga, inilah detik-detik yang sangat menegangkan dan menyakitkan yang disebut sakratul maut. Datangnya sakratul maut adalah sesuatu yang pasti terjadi. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah berfirman, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkannya? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dan kepada Rabb-Mu lah pada itu kamu dihalau. Ibnu Abi An-Dunya rahimahullah berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penduduk dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Sebelum ajal akan menjemput manusia agung, Rasulullah SAW, malaikat Jibril didampingi malaikat Israel lebih dulu mendatanginya, kemudian meminta izin untuk mencabut nyawanya. Sebagai pelajaran bagi umatnya, Rasulullah pun merasakan pedihnya sakratul maut seperti diceritakan Fatimah, putri Rasulullah tatkala kondisi Rasulullah memburuk. Fatimah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu, ayahku." Beliau menjawab, "Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini." Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah, menceritakan, menjelang ajal di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian memiliki sakratul maut, dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, "Menuju Rafiqil A'la," sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas.
Dalam riwayat lain, dikisahkan detik-detik Rasulullah menghadapi sakratul maut. Rasulullah menghadapkan diri kepada Allah sambil berdoa, Allahumma ya Allah, tolonglah aku dalam sakratul maut ini. Siti Aisyah pada waktu itu memangku kepala Nabi. Terasa olehku Rasulullah SAW sudah memberat di pangkuanku. Kuperhatikan air mukanya, ternyata pandangannya menatap ke atas seraya berkata, Ya Arafiq Allah, dari surga engkau telah dipilih maka engkau pun telah memilih demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Saat itulah Rasulullah berpulang ke hadirat ilahi Robbi sambil bersandar antara dada dan leher istrinya Aisyah. Siti Aisyah berkata, Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah. Inilah pelajaran bagi umatnya hingga Rasulullah rela untuk menderita dalam sakratul maut. Namun Rasulullah menyampaikan kabar baik. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata, Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong air. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya dan para malaikat lainnya tidak membiarkan di tangan malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil. Lalu diletakkan di kafan dan dari jenazah tercium aroma mis terwangi yang ada di dunia. Inilah sakratul maut yang dialami oleh orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan kesolehannya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam catatan sejarah, berbagai kisah sakratul maut penuh rahmat dialami oleh orang-orang saleh. Imam Al-Ghazali sebelum wafat sempat menunaikan sholat lebih dulu. Saat posisi tidur dengan kedua tangan di dada serta menghadap ke kiblat, malaikat maut pun datang mencabut nyawanya. Berbagai kisah lainnya juga menjadi teladan bagi kita. Orang-orang soleh wafat saat bersujud membaca Al-Quran atau ada juga yang tengah berdakwah. Jejak amal soleh yang mereka tinggalkan terus membekas. Sebagai bukti cinta, ribuan orang melayat dan menghadiahinya dengan sholat jenazah. Subhanallah, alangkah indahnya ajal menjemput mereka. Tapi kabar buruknya, sakratul maut yang dialami orang-orang kafir begitu dahsyat penderitaannya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat saat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, Keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk. Mereka duduk sepanjang mata memandang, kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka yang mencabut ruhnya layaknya mencabut safut atau penggerek besi bermata banyak terbuat dari bulu wol basah. Setelah jenazah berada di alam barzah, siksa kubur menanti orang-orang yang zalim. Dalam berbagai hadis, Rasulullah mengisahkan derita alam kubur. Suatu saat Rasulullah melewati 2 kuburan. Sesungguhnya 2 orang sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Kemudian beliau bersabda, yang seorang tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lainnya suka mengadu domba.
Kemudian Nabi mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian membelah menjadi 2 bagian dan menancapkannya satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering." Allah sengaja tidak membuka alam barzah, sehingga manusia bisa melihat derita siksa kubur. Namun Allah mengungkap melalui firman-Nya dan sabda Rasulullah. Di alam kubur, malaikat akan bertanya kepada orang kafir dan munafik, "Bagaimana menurutmu tentang Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Maka kedua malaikat berkata, "Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca?" Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Lalu dia menjerat dengan jeritan yang sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali 2 golongan, jin dan manusia. Rasulullah menyaksikan berbagai siksa kubur saat melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, seperti banyak diulas dalam berbagai hadis sahih. Inilah beberapa siksaan yang dijelaskan oleh malaikat Jibril. Orang yang disiksa dengan dirobek mulutnya adalah seorang yang senang berdusta. Orang yang kepalanya dipecahkan adalah orang telah belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Orang yang disiksa dalam bejana api adalah seorang penzina. Dan orang yang berada di sungai darah, mereka yang biasa makan harta hasil riba. Dalam hadis lain, Rasulullah menyaksikan kaum yang memiliki kuku dari tembaga, kemudian mereka mencabik-cabik wajah dan dadanya sendiri. Mereka rupanya orang yang suka gibah atau menjelekan orang lain dan menjatuhkan kehormatannya. Sementara ada wanita yang payudaranya dirobek-robek ular. Rupanya mereka adalah wanita yang tidak mau menyusui anaknya sendiri kecuali karena alasan syar'i. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya setiap melakukan tasyahud dalam sholat, hendaknya meminta perlindungan dari 4 perkara. Hendaknya ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Namun, bagi yang mati syahid, sudah mendapat jaminan dari Allah tidak akan mendapat siksa kubur. Karena mereka sesungguhnya tidak mati, tapi hidup dengan penuh rezeki dari Allah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sadaqallahul Azim. Bagi kita yang hidup dalam situasi aman, masih ada cara untuk terhindar dari azab kubur. Selain memperbanyak amal soleh, kita harus sering berdoa untuk wafat dengan husnul khotimah dan gemar membaca surat Al-Mulk. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang meninggal pada hari Jumat, Allah akan melindunginya dari azab kubur. Begitu pula orang yang biasa membaca surat Al-Mulk, karena surat ini menjadi pelindung dari azab kubur. Insya Allah. Saat tubuh kita mati, kerja jantung dan peredaran darah terhenti. Nafas pun berhenti. Refleks cahaya dan kornea mata hilang. Kulit menjadi pucat dan terjadi relaksasi otot. Setelah tubuh menjadi mayat, jasad pun menjadi lebam dan kaku. Suhu tubuh menurun, kemudian membusuk. Namun, jasad yang dimuliakan Allah bisa tetap utuh. Allah tidak mengizinkan tanah untuk membuatnya busuk, seperti jasad para nabi
dan para syuhada. Subhanallah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Abdullah Azam, seorang ulama yang menggerakkan jihad di Afghanistan, mengisahkan pengalaman Umar Hanif yang menggali para syuhada perang Afgan. Aku telah membuka dengan tanganku 12 kuburan para syuhada. Maka aku tidak mendapati seorang syahid pun yang berubah jasadnya. Dan aku lihat sebagian mereka tumbuh jenggotnya dan panjang kukunya di dalam kubur. Abdullah Azam juga menuturkan, mencium bau kasturi seorang syahid yang darahnya menetes pada sepucuk surat. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Melainkan dia akan datang pada hari kiamat dengan darah berwarna merah, sedangkan baunya seharum kasturi. Kisah tadi di era kekinian sudah terjadi. Beberapa hari lalu, warga desa Warnasari, Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan sesosok jenazah yang masih utuh meski sudah terkubur selama 20 tahun. Bahkan kain kafan pembungkus jenazah hanya terlihat kotor dan usang oleh tanah. Para tukang gali kubur pun takjub dengan penemuan ini. Biasanya jenazah yang sudah terkubur akan hancur dan tersisa tulang saja dalam waktu 7 bulan. Warga percaya amal ibadah almarhumlah yang membuat kondisi jenazah masih dalam keadaan utuh. Pihak keluarga membongkar jenazah Muhammad Samsuri karena akan dipindahkan ke pemakaman umum setelah sebelumnya dimakamkan di pemakaman keluarga. Almarhum Muhammad Samsuri meninggal dunia dalam usia 73 tahun dan dimakamkan pada tanggal 1 April 1993. Semasa hidupnya, almarhum bekerja sebagai mandor dan pencatat akta nikah. Ia juga dikenal santun dan rajin beribadah. Ini merupakan suatu pembuktian yang maha kuasa atas manusia yang mempunyai kebaikan amal soleh. Seluruh jasad manusia hancur di dalam kubur kecuali tulang ekornya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tulang ekor. Saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan pada tiupan kedua, maka seluruh manusia kembali dibangkitkan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Pada tiupan kedua inilah Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Pada hari kebangkitan inilah manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada hari yang disebut Yaumul Hisab. Nah pemirsa, semoga kisah tentang alam barzah makin menyadarkan kita hidup di dunia hanya sementara. Dan yang terpenting, apa yang bisa kita persiapkan sebagai bekal menuju hari akhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.